Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hijrah, apakah kalian tahu golongan orang-orang yang akan Allah masukkan pertama kali ke dalam surganya? Jika kalian belum tahu, silakan tonton sampai habis agar dapat menambah pemahaman kalian. Pada saat kiamat nanti, 4 golongan yang dipastikan masuk surga tanpa hisab dihadirkan di pintu surga. Mereka itu adalah orang alim, ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang beribadah haji yang tidak melakukan perbuatan merusak di dalam dan setelah hajinya, yakni hajinya mabrur. Orang yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah, ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Dan yang terakhir adalah orang dermawan yang mencari harta dengan jalan halal dan menginfakkannya di Allah tanpa riya. Masing-masing golongan tersebut berebut untuk masuk surga terlebih dahulu. Masing-masing dari mereka beranggapan bahwa mereka lebih utama dari kelompok lainnya. Karena tidak ada yang mengalah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberi keputusan di antara mereka. Jibril menemui kelompok orang yang mati syahid dan berkata, "Apa yang kalian kerjakan sehingga kalian beranggapan bahwa kalian berhak memasuki surga terlebih dahulu?" Mereka berkata, "Kami telah mati syahid, terbunuh di jalan Allah, semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah." Jibril berkata, "Dari siapakah kalian mendengar besarnya pahala mati syahid sehingga merasa berhak masuk surga terlebih dahulu?" Mereka berkata, "Dari para ulama." Jibril berkata, "Jagalah sopan santun, janganlah kalian mendahului guru kalian." Kemudian Jibril menemui kelompok orang yang berhaji mabrur dan berkata, "Apa yang kalian kerjakan sehingga kalian beranggapan bahwa kalian berhak memasuki surga terlebih dahulu?" Mereka kasih, "Kami melaksanakan ibadah haji dan selalu menjaga diri dari segala sesuatu yang merusak haji kami, yakni kami berhaji mabrur." Jibril berkata, "Dari siapakah kalian mendengar besarnya pahala haji mabrur sehingga merasa berhak masuk surga terlebih dahulu?" Mereka berkata, "Dari para ulama." Jibril berkata, "Jagalah sopan santun, janganlah kalian mendahului guru kalian." Malaikat Jibril menemui kelompok kaum dermawan dan berkata, "Apa yang kalian kerjakan sehingga kalian beranggapan bahwa kalian berhak memasuki surga terlebih dahulu?" Mereka berkata, "Kami selalu mencari harta dengan jalan yang halal dan menginfakkan di jalan Allah, ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah tanpa disertai riya." Jibril berkata, "Dari siapakah kalian mendengar besarnya pahala dari apa yang kalian kerjakan itu sehingga merasa berhak masuk surga terlebih dahulu?" Mereka berkata, "Dari para ulama." Maka malaikat Jibril berkata, "Jelaslah sudah, kalian para ulama, silahkan masuk surga terlebih dahulu." Tetapi kaum ulama itu berkata, "Ya Allah, kami tidak bisa menghasilkan dan mengamalkan ilmu kecuali karena kelapangan hati dan kebaikan para dermawan." Maka Allah berfirman, "Benar perkataan kalian wahai orang alim. Wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu surga untuk kaum dermawan dan yang lainnya menyusul." Semua orang tentu ingin masuk surga dan menghabiskan waktu selamanya di sana. Namun masuk surga bukan hal mudah dan penuh cobaan. Dalam suatu riwayat bahkan diceritakan ada seseorang yang masuk neraka lebih dulu lalu berakhir di surga atas izin Allah. Berikut kisahnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran. Kisah orang terakhir keluar neraka dan masuk surga. Dalam hadis, Rasulullah menceritakan tentang orang yang terakhir keluar neraka dan terakhir masuk surga. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga.' Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh.' Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau dan masuklah surga.' Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh.' Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya.' Orang tersebut berkata, 'Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja, pemiliknya?' Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.'" H.R. Bukhari mengutip buku At-Tazkirah jilid 2 oleh Imam Syamsuddin. Nabi SAW tertawa dikarenakan Allah juga tertawa.
Tawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertujuan mengolok-olok orang tersebut, namun menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Dikutip dari situs Muhammadiyah, hadis tersebut menegaskan janji Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Tiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga meski bertahap. Mereka akan menghabiskan tinggal di neraka lebih dulu sebagai imbalan atas dosanya, baru kemudian ke surga. Janji ini ditegaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Siapakah dia? Beberapa sumber pustaka menyebutkan nama orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga adalah Juhainah. Sayangnya tidak diceritakan sosok tersebut dengan detail, misal kisahnya selama di dunia. Salah satu buku yang menyebutkan Juhainah adalah Dahsyatnya Hari Kiamat oleh Ibnu Katsir. Informasi ini dikutip dari salah satu riwayat Imam Ad-Daruqutni. Para perawi dari Malik dan Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abdul Malik bin Hakam. Malik menuturkan kepada kami dari Abdul Malik bin Hakam. Malik menuturkan kepada kamu dari Nafim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga adalah seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juhainah. Penghuni surga lalu berkata, Juhainah memiliki kabar yang yakin. Tanyakanlah kepadanya, apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk? Riwayat mengenai sosok bernama Juhainah ini dikatakan tidak sah disandangkan kepada Imam Malik karena tidak diketahui para perawinya. Adapun pendapat lain yang disebutkan As-Suhaili bahwa nama orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga adalah Hanad, wallahu a'lam. Begitulah kisah mengenai orang terakhir keluar neraka dan masuk surga. Semoga kita semua bisa menarik pelajaran tentang janji Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya yang selalu istiqomah. Ketika ruh berpisah dengan jasad, suatu ketika Nabi SAW mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Humairah, Aisyah radhiyallahu anha, melihat kedatangan beliau. Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tetapi Rasulullah SAW bersabda, duduklah saja pada tempatmu wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri. Nabi SAW menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring, terlentang dengan berbantalkan pangkuannya, tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah sangat lelah sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah SAW. Dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih beruban. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya. Sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia meninggal sebelum aku dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis. Air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah SAW sehingga beliau terbangun. Dengan heran beliau bersabda, apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin? Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya dan Nabi SAW hanya tersenyum mendengarnya. Beliau bersabda, wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seseorang, yakni bagi ruhnya ketika ia menjadi mayat? Aisyah berkata, katakanlah padaku ya Rasulullah. Beliau berkata, engkau saja yang mengatakannya dahulu. Aisyah sejenak berfikir, kemudian ia berkata, tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit, kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, wahai ayah, wahai ibu. Begitu juga orang tuanya akan berkata, wahai anakku, wahai anakku. Nabi SAW bersabda, hal itu memang terasa akan pedih, tetapi ada yang lebih pedih daripada itu. Aisyah berkata lagi, tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diuruk di bawah tanah. Anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya. Beliau bersabda lagi, apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu? Akhirnya Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Maka Nabi SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, paling menyedihkan bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya." Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepas pakaian pengantin atau pakaian lainnya dari badannya, melepaskan sorban para syaikh dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, "Wahai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dan lain-lainnya dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut." Ketika tukang memandikan menuangkan air ke mayatnya, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia, "Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas, jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku." Ketika tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, "Wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras, sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku." Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulai diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka, aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba." Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim, karena itu janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba." Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, "Hai para kekasihku, saudara-saudaraku dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia harta yang kutinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku. Engkau bersenang-senang dengannya, harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku. Sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya, semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru, 2 jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran, jika saja bisa mendengar dan memahami seruan sang ruh. Ketika jenazahnya disalatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau mushola, sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup, akan tetapi janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup, tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian." Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua. Tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian, maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan. Setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama, adab, hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.